Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabar baik ya? Ya, Pak. Ada semua? Tidak. Berapa orang tidak? Satu. Satu orang. Ya, Pak. Atas nama siapa? Hidup tidak bersatu. Silakan dulu. Dengan komited bersih. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan kita ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Sakit gigi? Sakit ini apa sih? Ya, Pak. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang fluida statik ya. Ya, Pak. Sebelumnya saya tanya dulu. Kalian pernah tidak mengangkat benda dalam air? Pernah, Pak. Bagaimana rasanya? Ringan atau? Ringan. Hah? Ya, Pak. Ringan, Pak. Ringan, ya? Nah, kalau kita mengangkat benda dalam air itu, maka benda akan terasa ringan ya? Ya, Pak. Jadi mengangkat benda dalam air itu akan terasa lebih ringan daripada di sana ya? Nah, itu kita harus memahami tentang hal itu. Kita belajar dulu tentang fluida statik ya? Ya, Pak. Kalian tahu tidak apa itu fluida statik? Apa itu fluida? Hah? Zat cair atau gas? Oke. Jadi fluida itu adalah zat yang mengalir ya? Zat yang dapat mengalir. Kemudian contoh dari fluida itu misalnya yang baru disebutkan tadi itu. Air. Minyak, dok. Contoh dari fluida itu zat cair, zat gas, misalnya itu air, ya. Kemudian fluida itu dibagi menjadi dua studi. Yang pertama itu statistika fluida dan juga dinamika fluida ya. Tekanan. Ada yang tahu apa itu tekanan? Coba. Tekanan adalah gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dengan luas bidang tersebut. Sudah? Oke, benar ya? Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu benda dibagi dengan luas bidang tersebut ya. Kemudian secara matematis itu tekanan itu dirumuskan P sama dengan F per A ya? P sama dengan F per A dengan P itu sama dengan apa? Tekanan ya? Satuannya? Satuan dari tekanan Pascal ya? Apa Newton per meter kuadrat ya? Kemudian F? Ya. Satunya? Newton ya? Kemudian bukunya itu A ya? Atau? Luas gampang ya? Satuannya? Meter persegi ya? Oke, selanjutnya tekanan hidrostatik. Jadi, apabila dalam sebuah badan isi air dengan zat cair dan semakin tinggi zat cairnya maka akan terasa semakin berat juga ya? Dan tekanan yang dirasakan juga akan semakin apa? Semakin besar ya? Itu adalah tekanan hidrostatis ya? Misalnya itu ruang penambang sebuah balok yaitu
Pasang kali lebar ya. Oke, lihat ini. Luas dari daerah yang di akhir ini itu panjang kali lebar ya. Kemudian dicelupkan di dalam wadah ya dengan ketinggian H. Ya. Dengan ketinggian H. Kemudian volume zat cair dalam balok yaitu tadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini dapat H ya. Kemudian luasnya sama dengan panjang kali lebar ya. Sehingga sini V nya tadi yang ini nilai dari volume berarti 2 dikali V dikali H ya. Jadi untuk apa tuh? Masa jenisnya ya? Betul. Kemudian untuk gaya berat zat cair dalam balok zat cair ya. Berarti F sama dengan F dikali E sama dengan E yang tadi sudah dapat yaitu rho dikali G ya. Ini untuk mencari gaya beratnya. Jadi untuk tekanan hidrostatis dalam cair atau pH dengan massa jenis rho pada kedalaman H yaitu pH sama dengan ya. Sama dengan nilainya tadi yang ini yaitu rho dikali dengan G per ini nilai dari luas dan G dan bawah juga ada berarti ini langsung bisa pH sama dengan jangan samakan rho dengan G ini G ini rho ya sama dengan dikali G ini untuk tekanan hidrostatis ya yang sama ya. Jadi semua titik yang terletak pada datar dalam satu jenis zat cair itu memiliki tekanan yang sama. Dan pernyataan ini yang disebut dengan hukum pokok hidrostatika ya. Dengan persamaan PA sama dengan DB ya. Satu orang coba dulu. Terus berapakah besar tekanan hidrostatis? Berapakah besar tekanan hidrostatis? Sudah. Berapakah besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam pada kedalaman 3 meter? Yang dialami penyelam pada kedalaman 3 meter
dengan massa jenisnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik. Sudah? 1000 kg per meter kubik. Dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Nah, dalam soal apa Mas Jas? Yang pertama apa? Kedalaman juga kemudian apa? Nah, ya. Kedalamannya berapa? 3 meter. 3 meter. Kemudian apa lagi yang kita tahu? Masa jenis ya? Sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian apa lagi yang diketahui? G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. sekon kuadrat ya. Yang ditanya? Besar dengan yang statis ya. Ya, belum sekarang di status tadi kemana? Hah? Kali dengan G-nya 10 bukan dengan sama dengan 1000 kali 10 1000 kali 3 30.000 Pascal ya? Kalau Bapak ke kilo Pascal darinya berapa? 30 ya? 30 kilo Pascal ya? Sebuah pipa berbentuk peluru mula-mula diisi air. Sebuah pipa berbentuk peluru mula-mula diisi air dan peluru rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ke dalam kaki kiri dituangkan minyak setinggi 10 meter. Kemudian ke dalam kaki kiri dituangkan minyak setinggi 10 meter ya. Dituangkan minyak setinggi 10 meter. Lalu yang sama dengan 800 kg per meter kubik ya. Maksudnya minyak 800 kg per meter kubik. Nah, 800 kg per meter kubik. Berapakah perbedaan ketinggian permukaan minyak? Yang pertama, Rho A sama dengan berapa? 1000 kg
kilogram per meter kubik ya. Kemudian apa lagi? Masa jenis minyak berapa? 800 kilogram per meter kubik. 800 kilogram per meter kubik ya. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ketinggian berapa? 10 meter. 10 meter ya. Ketinggian apa itu? Ketinggian minyaknya. Ketinggian minyaknya. Sama dengan 10 meter. 10 meter. Kemudian apa lagi? Hanya itu saja. Yang ditanya berapa perbedaannya? Perbedaan ketinggian. Jadi ditanya delta H ya. Sama dengan oke, perhatikan ya. Misalnya ini adalah berarti yang tadi itu delta H ya. Berarti delta H sama dengan A ya dikurangi A ya. Sama dengan A yang tadi berapa? 10 dikurangi A nya 8 meter ya. Jadi 10 per 8 2 meter. Tadi perbedaan ketinggiannya itu 2 meter ya. Hukum Pascal itu mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke air. Jadi tekanan yang diberikan kepada saat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke dalam air. Apa kabar? Jadi secara matematis B1 sama dengan B2 ya. Ini untuk Pascal tadi ya. Jadi rumus dari tekanan tadi apa? F per A ya. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Oke, dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam untuk hukum Pascal itu misalnya itu dongkrak hidrolik, kemudian pompa hidrolik, mesin hidrolik, kemudian mesin pengopres hidrolik ya. Itu penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya itu tentang hukum Archimedes ya. Rho 2 dikali B dikali A2 ya. Ini kalau untuk yang satunya sama dengan Rho 1 dikali B dikali A1 ya. Kemudian untuk F2 ini dengan gayanya ke atas ya. Kemudian resultan kedua gaya ini adalah gaya Akune atau FA ya. F2 dikurangi F1 ya. F2 dikurangi F1. Tahu kenapa F2 dikurangi F1? Hah? Karena apa? Karena F2 itu besar dari F1 ya, sehingga berarti melayani. Berarti F2 nya tadi
Bagaimana? Row dua dikali G dikali A2 dikurangi row satu kali B A1 ya? ya Pak. Sama dengan row dikali G dikali sama. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Mengapa kalau kita mengangkat benda dalam air itu akan terasa ringan? Hah? Karena apa? Karena siapa? Karena ada gaya punggung. Karena apa? Ada gaya. Karena gaya punggung. Benar ya? Jadi ketika benda itu berada dalam air, maka air akan memberikan tekanan ke atasnya atau gaya apungnya. Jadi gaya apung inilah yang menyebabkan benda itu terasa ringan ya? Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan yang awal. Sekarang Sedangkan paku justru tenggelam. Jawabannya, hal tersebut karena sebagian permukaan tubuh kapal yang tercelup dalam air memindahkan air. Tubuh kapal mengalami gaya apung yang dikerjakan oleh air. Gaya apung berarah ke atas, ini dapat mengimbangi berat badan kapal sehingga kapal bisa mengapung dan tidak tenggelam. Sedangkan pada paku tidak terdapat gaya apung. mulai lanjutkan. Mengapa kapal laut tidak tenggelam, sedangkan paku justru tenggelam? Jawaban: kapal laut tidak bisa tenggelam karena sebagian dari badan kapal tercelup ke dalam air, atau badan kapal yang terbuat dari besi dan dibuat rongga. Hal tersebut menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mengatasi badan total sehingga kapal laut mengapung di atas permukaan laut. Paku tenggelam dikarenakan paku tidak terlonggar sehingga tidak memiliki gaya apung. Sedangkan paku karena di dalam teknik kapal memiliki udara dan di bawahnya ada pemberat sehingga kapal mengapung dan tidak tenggelam. Sedangkan paku dapat tenggelam karena paku tidak terlonggar. Oke, jadi bentuk satu, terus dia juga belum satu, sehingga masa jenis kapal itu
berkurang ya, jangan sampai definisi lain. Jadi karena masa jenis kapal itu kecil dan masih besar dari masa jenis udara atau masa jenis air, maka benda itu akan mengapung sesuai dengan tadi cara benda yang mengapungnya. Kemudian mengapa waktu dapat tenggelam? Ya, waktu itu pada bos. Kemudian waktu kan risiko masa jenis besi itu lebih besar dari masa jenis udara. Masa jenis besi itu 7.800 kg per meter kubik sama 800 kg per meter kubik. Jadi masa jenis itu lebih besar dari masa jenis data air. Maka waktu dapat tenggelam ya. Nah, ayo tulis dulu. Kami